Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di konten Insan Praja. Yang mudah-mudahan para sahabat Insan Praja semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh mediator kesayangan kita, ada Kang Mas Agus Yulianto atau biasa disebut oleh Gus Yuli ya. Ya, beliau akan membantu kita semuanya untuk mengungkap dari hal-hal gaib, dari segi gaib, misteri-misteri yang belum terpecahkan hingga sampai saat ini. Seperti biasa, sebelum ke konten, kami akan sapa dulu bagi para pemirsa, para pemerhati channel Insan Praja ini yang mungkin ada dari dalam Indonesia, yang ada dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Madura, Bali, di seluruh Indonesia, dan juga para subscriber yang ada dari luar negeri, yang mungkin ada dari Brunei Darussalam, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea, dari Arab Saudi, dan di seluruh dunia. Kami doakan semoga kalian semuanya diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohaninya, dijauhkan dari balak-balak musibah-musibah. Amin. Ya. Untuk konten kali ini kita akan membahas tentang zaman pagebluk ya, Gus. Ya. Mungkin pendapat sampean atau pandangan sampean tentang pagebluk itu apa, Gus? Definisi dari pagebluk. Ya, kalau definisi saya, pagebluk itu menurut saya kan balak ya. Itu balak secara turunnya itu secara serentak. Ya, semua ada satu kaum di situ, golongan masyarakat situ hampir keseluruhan kan. Itu kan pagebluk itu. Kalau menurut saya gitu, setahu saya. Ada yang penyakit, musibah, terus kekeringan kayak sekarang ini kita. Iya, kekeringan sampai juga. Panasnya saat ini, kemarauannya sangat luar biasa sampai hampir 40 derajat Celcius. Ya, itu sangat luar biasa sekali, dan mungkin banyak dikeluhkan dari mulai sekarang ini, banyak mengeluhkan tentang ekonomis yang menurun. Jadi banyak mengeluhkan tentang tokonya sepi, tentang dagangannya sepi, tidak laku. Banyak sekali mengeluhkan seperti itu di tahun ini. Sejak kemarin Rabu Wekasan itu ya, Mas. Rabu Wekasan. Nah, itu mulai dari kesini sampai ke belakang nanti banyak sekali mengeluhkan tentang itu. Jadi di zaman pagebluk ini yang kita bahas ini, tentunya kita juga akan membahas tentang hancurnya teknologi atau matinya teknologi. Jadi kita bersama Gus Yuli ini akan mengungkap tentang itu semuanya dari segi gaibnya. Dan di sini kita akan memanggil salah satu gaib yang mungkin tahu tentang kabar itu semuanya, yang bisa menjelaskan dan bisa memberi memberi solusi dari itu semuanya bagaimana, dan pesan-pesannya untuk masyarakat seluruh dunia bagaimana. Kita akan memanggilnya tentunya atas izin guru kita semuanya, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Mungkin sudah siap, Kang? Insya Allah siap. Ya, jadi konten ini hanya untuk hiburan semata bagi para penonton atau pemerhati yang mungkin lagi galau, yang lagi sedih, buat hiburan. Jadi boleh dipercaya, boleh tidak, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jikapun di konten ini ada kebenarannya, juga hak mutlaknya Allah. Jadi jika di konten ini tidak sesuai dengan keyakinan pemirsa semuanya, harap dimaklumi ya. Jadi jangan diperdebatkan, jangan dipermasalahkan. Jadi penonton yang bijak untuk menanggapi ini semuanya, diambil sisi positifnya, segi hikmah-hikmahnya dari konten ini yang kita buat ini. Dan saya minta dukungannya terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan insya Allah dari hasil tontonan YouTube ini nantinya akan di hasilnya atau gajinya, jika diberi gaji oleh Allah melalui YouTube ini, kita akan sedekahkan, akan kita berikan semuanya ke anak yatim, insya Allah. Jadi sudah siap ya, Gus Yuli? Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau, protek tubuh mediator ini. Tidak
Tidak ada penyusup yang masuk, hanya yang saya tarik dan saya masukkan saja yang boleh masuk dalam tubuh mediator. Kunci hati dan pikirannya, dan bentengi berlapis-lapis dari kejahatan kayak apapun tubuh mediator ini. Allahu Sallallahu. Allah. Bismillah. Dengan izin beliau, Sang Hyang Nurjahaning Nirwana, saya minta panggil salah satu kak yang mengetahui tentang zaman pagebluk dan hancurnya teknologi, yang bisa menceritakan atas izin dan restu dari Sang Hyang Nurjahaning Nirwana hadir. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Allah masuk dalam tubuh mediator, monggo silahkan. Pastikan kalau yang hadir penyusup atau bukan yang saya maksud dan saya tuju. Jika menyusup dalam tubuh mediator, langsung terlempar keluar. Allah. Bisa berbicara bahasa Indonesia biar mudah dimengerti oleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari golongan apa ini yang hadir? Saya dari golongan jin. Jin. Asalnya dari mana tadi? Saya mengemban tugas di langit. Di langit. Iya. Berarti bisa salam, kemungkinan sudah muslim ya. Nah, Sudah beragama Islam. Iya. Kalau boleh tahu, dulu sampean ini hidup di zaman apa? saya hidup di zaman Nabi Sulaiman. Oh, di zaman Nabi Sulaiman. Ya. Hidup di zaman Nabi Sulaiman ya. Ya, Ya. Di sini saya hadirkan sampean ke sini untuk saya tanya-tanya. Apakah sampean datang ke sini itu sudah tahu apa yang ingin saya tanyakan? insya Allah saya sudah mengetahuinya Ya. atas izin beliau. Atau mungkin sampean sudah tahu tentang Sang Hyang Nurjahaning Nirwana? Ya, tentu saja. Karena golongan kami, saya pribadi sudah mengemban tugas dari beliau. Ya, dari versi sampean tentang Sang Hyang Nurjahaning Nirwana itu sebenarnya siapa? Beliau adalah raja di raja alam kami yang saat ini sudah mengemban tugas yang harus dijalankan untuk umat di dunia. Berarti semuanya tunduk dengan beliau. Gitu, ya. Baik. Di sini yang akan saya tanyakan ini tentang zaman pagebluk. Mungkin banyak dibicarakan oleh orang-orang terdahulu, khususnya orang Jawa, tentang pagebluk itu zaman dimana zaman itu banyak sekali seperti penyakit, terus bala, terus musibah, krisis ekonomi, kekeringan, dan lain-lain. Ya. Ya, Apakah dari pandangan sampai tentang zaman pagebluk itu?
bagaimana? Apakah di tahun ini memang ada zaman itu? Kok sekarang ini banyak yang mengeluhkan tentang seperti itu semuanya? Orang sakit, terus banyak terkena musibah kekeringan, krisis ekonomi, itu. Ya, pada saat ini sebenarnya sudah dimulai. Dalam artian pagebluk atau bala yang harus diturunkan dan dirasakan oleh hampir keseluruhan umat di bumi ini, manusia-manusia itu. Sebenarnya sejak zaman dulu itu sudah ada. Memang itu sudah takdir yang harus dilalui manusia. Bala bencana itu sudah ada. Tapi untuk yang sekarang ini, saat ini, tahun ini, Ya, tidak lain salah satu tugas kami mengatur dan mengawasi bala-bala itu, membantu menurunkan bala di suatu wilayah yang tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui raja kami, raja yang mengemban tugas. jadi bangsa jin itu juga diwenangi ya, kalau sudah muslim disuruh mengemban tugas. Tapi kalau masih fasik tidak. Justru masih fasik itu tidak mungkin. Dia hanya bisa menumpangi. Jikalau orang itu menerima suatu bala atau musibah, itu yang dia suka, jin-jin itu pasti akan langsung merasukinya, akan menambah beban. Tapi tidak untuk orang yang sudah dikehendaki oleh Allah untuk menerima suatu bala dan bencana tersebut. Berarti zaman pagebluk di akhir zaman ini, di tahun ini sampai tahun ke depan itu akan ada apa bagaimana? Iya, karena pagebluk itu pasti datang untuk menyeleksi umat manusia di bumi ini, dan sebagai wujud peringatan selagi manusia-manusia di bumi ini masih melakukan angkara murka, itu juga salah satu wujud ujian juga bagi manusia-manusia yang telah menjalankan perintah dan taat pada Tuhannya. Jadi orang-orang yang nantinya atau mungkin sekarang ini terkena hal-hal seperti itu orang yang bagaimana kriterianya? Iya, Apa semua orang mengalami atau merasakan, atau hanya orang-orang tertentu saja? Atau mungkin yang terkena penyakit, terus mengeluhkan tentang kesusahan rizki, atau terkena bala-bala, itu mohon diceritakan semuanya berurutan. semua itu halnya tidak lain hanya kehendak Allah. Bala-bala tersebut diturunkan untuk sebagai peneguhkan hati manusia, jikalau orang itu memandang musibah dan bala itu sebagai bencana atau beban dirinya, tidak sadar-sadar juga ya selamanya akan merasa dia itu terindah, dan yang dirasakan oleh manusia-manusia yang sudah dikehendaki Allah untuk
menerima itu sebagai ujian, dia akan ikhlas, tabah menerima, akan berusaha memperbaiki diri, menjadi tolak ukur apa itu kelakuan dia, introspeksi diri, akan melaksanakan perintah yang akan lebih baik lagi pada Allah. Lantas yang membuat orang tidak sadar hingga merasakan hal-hal seperti itu memangnya apa? Dia melakukan apa? Karena manusia menganggap semua itu sama. Semua manusia itu pasti terdampak kayak begitu. Ya. Padahal tertutup hatinya. Orang yang sudah menerima suatu ujian itu, biar bagaimanapun dia itu tidak mengeluh. Beda sama orang yang mengeluh. Dari pandangan orang yang suka mengeluh, dari yang menganggap musibah itu, orang-orang yang tertutup hatinya, berprasangka buruk pada Sang Pencipta. Itu yang akan menjadi dampak seluruh umat di bumi ini. Bahkan kepercayaan itu akan merajalela. Hampir keseluruhan umat itu akan didoktrin otaknya untuk tidak percaya lagi pada peringatan-peringatan Allah di muka bumi ini. Terus kesalahan apa yang manusia lakukan sehingga banyak manusia tertimpa penyakit di zaman ini? Ya, salah satunya karena manusia itu menghalalkan apa yang dia dapat. Rizki, hal yang mereka makan, semua itu dia merasa dia yang mendapatkan itu, usahanya dia. Dia melupakan semua rizki itu datang dari Allah. Merasa diri dia itu bekerja, tapi dia tidak tahu kalau uang-uang itu yang dia jalankan dari hasil riba. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Orang itu menghalalkan segala cara agar dia dapat hidup enak. Itu di zaman sekarang ini ya? Ya, dilanjutkan. Karena zaman ini sudah zaman penutup. Kalian sudah hidup di zaman ini, tahu menghadapi hal seperti ini. Seharusnya tahu apa dibalik semua ini, bencana bala ini. Bala itu pasti datang, ada. Seseorang itu pasti ada ujian. Musibah itu sama. Tinggal orang itu menanggapinya biar bagaimanapun. Pasti akan beda pula penerimaannya. Ya saya bilang tadi, kalau orang itu ikhlas dan tahu bahwa semua ini ujian, musibah itu wujud peringatan dan kasih sayang Allah ke manusia itu, pasti dia akan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua menjadi larangannya. Jadi intinya kalau ujian dari Allah itu kalau kita ikhlas, kita ridho, itu dinamakan ujian. Tapi kalau kita mengeluh dinamakan azab, begitu toh. Iya. Jadi yang membedakan antara kita bisa ikhlas dan tidak ya. Ya, manusianya itu. Kan semua kan pasti terdampak. Meskipun ekonomi juga berputaran, ekonomi itu semua orang itu pasti terdampak. Kalau dia dilihat dari dohirnya, tapi tidak dari hatinya. Ya. Dan sekarang juga ada di mana zaman orang yang punya usahanya sepi, bahkan ada yang bangkrut. Bahkan pertokoan-pertokoan sampai saat ini, pasar-pasar pun sampai saat ini mengalami yang namanya sepi.
dan itu menjuru ke krisis ekonomi tentunya. Itu dampak dari apa? Mungkin bisa dijelaskan apa kesalahan-kesalahannya? Seperti yang saya bilang tadi, salah satunya adalah uang hasil riba. Perputaran uang tersebut akan semakin meluas dan seluruh penjuru bumi ini akan penuh dengan hasil-hasil riba, termasuk modal untuk tanaman yang dia makan juga, yang sudah telah dikonsumsi manusia-manusia itu, meskipun tidak tahu dalam hakikatnya dia itu tidak akan kena oleh ujian dan azab Allah, tapi secara dohir dia pasti terdampak. Wujudnya adalah penyakit. Jadi faktor sepinya perdagangan, terus market seperti pasar itu salah manusia sendiri. Ya, itu salah satu dampaknya kayak begitu. Perputaran uang riba ya. Karena perputaran uang riba dan menjadi bibit sejak zaman dulu itu sudah turun temurun untuk kita, untuk anak-anak yang menjadi generasi itu sudah menjadi perilaku-perilaku yang dihasilkan dari riba itu tidak bisa halus dan pasti akan tertutup hatinya, menjadi keras hatinya. Ya, sekarang kan marak utang riba, seperti praktek riba, nanti harus mau usaha harus pinjam dulu karena nanti ada bunganya itu ya. Ya, karena orang semua itu sudah dibutakan oleh keadaan, persaingan, kewibawaan, persaingan itu. Orang itu akan merasa dirinya membanggakan diri. Ya, dampaknya itu dari riba, karena uang riba itu pasti tidak akan berkah. Dari sekian manusia di bumi ini, hampir seluruhnya tidak mau meneliti uang itu dari mana dan bagaimana sebab dan akibatnya. Tapi banyak yang menghalalkan itu, membiasakan, akhirnya jadi hal yang biasa, jadi dihalalkan. Sudah menjadi tradisi umum untuk semua manusia. Jadi padahal di hukum Allah itu masih berlaku sampai saat ini. Jadi ada hadisnya itu, kalau orang yang melakukan praktek riba itu sama halnya dengan dia itu zina dengan ibunya. Kalau 1 dirham 36 kali zinanya dengan ibunya, itu apa begitu. Dan ada juga yang menyebutkan orang yang melakukan praktek riba itu sama halnya dengan dia menentang perang Allah dan Rasulullahnya. Ya, zaman Rasul sendiri sudah bersabda bahwa orang yang menjalankan riba, praktek riba itu sudah tidak diakui umatnya lagi. Karena dampaknya sangat luar biasa. Itu wujud antara berkah, rizki dan tertutup hatinya oleh Allah, sudah tidak diperhatikan lagi sama Allah. Jadi sekarang penyebabnya dari kesusahan rezeki manusia yang dialami, kesepian dari market-market, dari toko-toko, pasar, itu diakibatkan oleh usahanya yang dari hasil uang riba tadi. Iya. Utamanya dari situ ya. Tapi apakah ada yang lain? Banyak dari sisi lainnya. Termasuk dari orang praktek pesugihan dengan cara instan, pelaris-pelaris dari dukun, dari orang-orang yang menyembah selain Allah. Katakanlah orang itu syirik. Karena orang syirik itu sudah tidak diakui lagi, tidak diakui oleh Allah. Tapi kalau orang nyekar bagaimana? Itu kan samar-samar itu. Nyekar ke makam-makam itu. Karena nyekar-nyekar itu, kalau kita lihat niatnya orang itu, kita tidak bisa menghukumi orang itu sesat.
Dalam artian nyekar sekedar menghormati yang sudah meninggal. Atau meminta doa untuk kekayaan ya. Itu yang disesatkan Allah. Padahal manusia sudah diperintah oleh Allah untuk berdoa begitu ya, kepada Allah gitu. Meskipun manusia itu belum tentu belum menemui usulnya ke Allah, tapi itu perintah yang harus dijalankan. Orang sadar atau enggak sadar. Ya itu juga doa terkabul apa enggak itu tergantung manusianya sendiri. Gitu. Sampai derajat mana di sisi Allah. Jadi juga kalau kita bahas tentang praktek riba itu kan juga menggunakan teknologi seperti mungkin sekarang bank-bank besar-besar itu juga menggunakan teknologi pinjaman-pinjaman online itu ya. Teknologi modern lah, kecanggihan teknologi. Nah, yang saya tanyakan, apakah benar zaman akhir nanti akan teknologi itu akan hancur atau mati semuanya dan kita akan kembali ke zaman seperti dulu kala? Itu maksudnya bagaimana dari pandangan sampean? Dijelaskan. Zaman dimana zaman yang harus dilalui manusia. Manusia pasti menemui zaman itu. Di mana Allah sudah murka dan menjadi salah satu tanda-tanda akhir zaman dan kiamat di bumi ini. Biar orang sadar, karena dengan adanya teknologi semakin canggih, orang itu sudah tidak ada menuhankan Allah lagi. Apa yang dia bisa, apa yang dia capai, yaitu Tuhannya. Teknologi canggih, semua yang tidak bisa dinalar manusia dengan akal manusia, itu pasti kelak ada zamannya di situ. Teknologi sangat canggih, akhirnya semua makhluk di bumi, manusia kena dampaknya. Manusia yang nggak tahu akan juga terdampak di situ. Bahkan di zaman sekarang ini banyak dari anak-anak kecil yang mungkin belum bisa membaca atau mengeja huruf seperti A, B, C, D itu saja sudah bisa memainkan alat kecanggihan teknologi seperti handphone itu. Ya, saya bilang tadi itu tergantung manusianya. Kalau teknologi itu dibaik untuk di jalan Allah, selagi itu dibaik untuk kebaikan, Untuk berdakwah. ya nggak apa-apa. Tapi untuk zaman sekarang, tapi teknologi itu untuk diagung-agungkan, bahkan merupakan Allah yang memberi segalanya. Teknologi sendiri juga Allah yang memberi, bukan ciptaan manusia. Manusia hanya menjalankan. Karena hidup ini berproses, dari zaman ke zaman akan kembali ke zaman itu. Jadi memang takdir Allah ya kayak begitu. Akan kembali zaman dahulu lagi, di mana zaman itu sudah tidak menganggap Allah ada, karena sudah bergantung semua pada teknologi, tidak bergantung pada Allah. Jadi hancurnya teknologi itu memang benar ya akan terjadi. Benar. Maksud dari hancurnya teknologi itu apa? Mungkin semua teknologi yang saat ini ada akan musnah semuanya secara seketika langsung, apa bagaimana itu? Operasionalnya, maksudnya teknologi hancur itu, teknologi sudah nggak berfungsi semuanya. Allah akan menunjukkan bahwa yang dia agung-agungkan, yang dia percaya tidak kekal. Gitu. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ manusia banyak yang sudah terjerumus. Begitu. Baik, mungkin ini yang terakhir kali yang saya tanyakan,
pesan apa yang ingin sampean berikan kepada semua masyarakat dan khususnya solusi yang mungkin memiliki yang sekarang mengalami sakit, terkena bala, khususan rezeki seperti awal tadi, itu pesan dan kesan apa yang ingin sampean sampaikan? Ya, sedikit pesan dari saya. Tekadlah niat untuk di jalan Allah, cari rezeki yang halal. Kita bisa, kamu bisa mencari, dan rezeki itu dari uang yang halal. Untuk modal apa itu? Mencari hanya satu, hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk kesenangan sendiri. Karena dari itu, kalau kita punya nafsu untuk kesenangan sendiri, tidak untuk di jalan Allah, ibadah untuk menuju Allah, banyak celah di situ. Celah-celah pihak ketiga, bisa dikatakan iblis akan memperbudak dirimu, sumbernya dari itu. Berpegang teguh pada keyakinan kamu, hanya Allah semata yang bisa menolong kalian semua. Jadi kita jalani saja ya apa yang diperintahkan Allah dan jauhi larangan-larangannya. Termasuk riba tadi. Karena di situ nggak ada keberkahan dari Allah. Bahkan sebaliknya, kamu akan diperbudak oleh uang yang haram. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Salah satunya adalah untuk teknologi. Karena teknologi sekarang sudah melampaui batas akal manusia. Makanya manusia itu sudah percaya dan terhipnotis oleh teknologi tersebut. Terlihat aneh, tapi itu nyata, bisa memenuhi kebutuhan manusia. Yang saya sampaikan, jangan terlalu bertumpu pada teknologi, karena teknologi itu pun juga makhluk. Janganlah bergantung pada makhluk, hanya Allah janji yang pasti. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih ya. Sampai sudah hadir ke sini. Dan saya mohon maaf telah lancang menghadirkan sampean, mengganggu tugas-tugasnya sampean. Saya mohon maaf. Dan sampean silahkan boleh kembali ke asal sampean tadi. Silahkan. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya kembali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Ya, baik para pemirsa dan para pemerhati channel Insan Praja ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang hadir tadi itu sebenarnya dia hanya nyamar aja ya, ngakunya jin, tapi sebenarnya kalau dilihat dari gaya bicaranya sudah apa ya disebut, ya bisa kalian lihat sendiri dan kalian rasakan sendiri, yang memiliki kelebihan seperti punya indigo, mata batin, boleh dilihat sendiri. Dan seperti itulah zaman pagebluk yang saat ini terjadi. Hanya saja itu terjadi diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya supaya kita sadar dan bisa membedakan mana azab dan mana ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita sadar semuanya. Dan kesusahan rezeki banyak juga yang mengeluh. Itu pun banyak orang yang kadang malah bukan introspeksi diri, tapi malah menyalahkan Allah. Banyak hal-hal seperti itu. Jadi kesalahan dia sendiri, karena mungkin katanya tadi banyak praktik riba, melakukan uang riba. Ya akhirnya rezekinya tidak berkah, akhirnya larinya kemana? Mau lari ke Allah, dirinya sudah terhijab oleh dosa-dosa riba, jadi mau berdoa apapun tidak sampai.
tidak pakai jalan diijabah. pintas ya, Iya. praktek perdukunan. Akhirnya pesugihan terjadi. Ya, pesugihan terjadi. Ya, kan sekarang banyak ini Gus Yuli. Ya. Orang ingin instan, kadang ingin mempunyai kemewahan, kadang banyak yang hutang. Ya. Bukan menikmati sesuai prosesnya enggak, Ya. tapi banyak yang melakukan hal-hal seperti itu. Ya, semoga kita semua nantinya ke depannya dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu dan kita diberikan kesabaran yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan intinya kita teruslah mendekatkan diri pada Allah dengan cara bertaubat, karena taubat itu adalah suatu hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selama kita hidup, selain tidak melakukan dosa syirik, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata guru kami seperti itu, hanya dosa syirik-syirik seperti orang yang melakukan praktek pesugihan yang sudah bersekutu dengan bangsa jin itu saja yang tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi ada disampaikan Gus Yuli ini. Cukup. Ya. Saya mohon maaf, atau saya dan Gus Yuli ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di konten ini secara apa yang kami sampaikan itu ada yang menyinggung hati para pemirsa semuanya dimanapun berada. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika di konten ini ada kekurangannya, mungkin ada dari sisi suaranya yang kurang keras, ataupun dari segi penampilan yang kurang sopan, segi tingkah yang kurang sopan juga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.